Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi seseorang, baik dalam situasi sehari-hari maupun dalam menghadapi stres atau konflik. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali emosi, memahami penyebabnya, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatur respons emosional tersebut. Regulasi emosi sangat penting untuk kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan pengambilan keputusan yang efektif. Berikut ini adalah penjelasan mendetail tentang regulasi emosi, pentingnya, cara mengembangkannya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Did you ever think of me as your best friend? Pentingnya regulasi emosi. Kesehatan mental. Reduksi stres. Mengelola emosi dapat membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan serta mencegah gangguan mental seperti depresi. Stabilitas emosional. Memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan stabil dalam menghadapi situasi sulit atau perubahan. Hubungan interpersonal. Komunikasi yang lebih baik, membantu dalam mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif, meningkatkan kualitas komunikasi dan hubungan. Empati dan pengertian. Memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain, memperkuat ikatan sosial. 3. Pengambilan keputusan. Keputusan yang rasional. Dengan mengatur emosi, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih logis dan rasional tanpa terlalu dipengaruhi oleh emosi negatif. Pemecahan masalah yang efektif. Emosi yang teratur membantu dalam fokus dan berpikir jernih saat menghadapi masalah. 4. Kesejahteraan fisik. Kesehatan jantung dan tekanan darah. Stres dan emosi negatif yang tidak teratur dapat mempengaruhi kesehatan fisik, termasuk jantung dan tekanan darah. Kualitas tidur. Mengelola emosi dapat meningkatkan kualitas tidur, yang penting untuk kesehatan fisik dan mental. I'm complaining. Cara mengembangkan regulasi emosi. I never tried to 1. Kesadaran diri. Mindfulness dan meditasi. Praktik mindfulness dan meditasi dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap emosi dan membantu mengatur respons emosional. Jurnal emosi. Menulis tentang perasaan dan pengalaman emosional dalam jurnal membantu mengenali pola emosi dan pemicunya. Teknik relaksasi. Teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi respons emosional yang berlebihan. Relaksasi otot progresif. Mengencangkan dan merilekskan otot-otot secara bergantian dapat membantu mengurangi ketegangan fisik dan emosional. 3. Pemikiran positif, reframing, mengubah cara pandang terhadap situasi yang menimbulkan stres atau emosi negatif dengan melihat sisi positifnya. Afirmasi positif. Menggunakan afirmasi positif untuk mengubah pola pikir negatif dan meningkatkan kepercayaan diri. 4. Pengelolaan stres. Olahraga teratur. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu mengalihkan perhatian dari stres dan meningkatkan kebahagiaan. 5. Komunikasi terbuka. Berbicara tentang perasaan, membiasakan diri untuk berbicara tentang perasaan dengan teman, keluarga, atau terapis dapat membantu mengatur emosi. Mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbagi perasaan mereka juga penting dalam mengembangkan regulasi emosi. Implementasi regulasi emosi dalam konteks nyata. 1. Manajemen konflik. Menggunakan teknik regulasi emosi untuk mengatasi konflik di tempat kerja dengan cara yang konstruktif. Pemimpin yang emosional cerdas, pemimpin yang mampu mengatur emosi mereka sendiri, dan memahami emosi tim dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Pembelajaran sosial dan emosional. Mengintegrasikan pengajaran tentang regulasi emosi dalam kurikulum untuk membantu siswa mengelola perasaan mereka. Dukungan guru. Guru yang memahami dan mendukung regulasi emosi siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung. 3. Dalam kehidupan pribadi, hubungan keluarga, menggunakan teknik regulasi emosi untuk memperbaiki komunikasi dan mengatasi konflik dalam keluarga. Persahabatan yang sehat, mampu mengatur emosi, membantu memperkuat ikatan persahabatan dan mendukung hubungan yang lebih harmonis. 4. Dalam komunitas, komunikasi komunitas,
mempromosikan regulasi emosi dalam komunikasi komunitas untuk meningkatkan kohesi dan dukungan antar anggota. Inisiatif kesejahteraan emosional mendukung program atau kegiatan yang fokus pada kesejahteraan emosional dalam komunitas. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di tempat kerja. Menggunakan teknik pernapasan dalam sebelum memberikan presentasi atau menghadapi situasi stres. Mengambil jeda sejenak untuk menenangkan diri saat merasa marah atau frustrasi. 2. Dalam pendidikan, mengajarkan siswa teknik relaksasi dan mindfulness untuk membantu mereka mengatur emosi di kelas. Guru yang menggunakan pendekatan empatik saat menghadapi siswa yang emosional. 3. Dalam kehidupan pribadi, menyediakan waktu untuk diri sendiri setiap hari untuk refleksi dan relaksasi. Berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga tentang perasaan yang muncul selama hari tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku. Dalam komunitas, mengadakan kelompok dukungan di komunitas untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman emosional. Mengorganisir lokakarya atau seminar tentang regulasi emosi dan pengelolaan stres. Kesimpulan, praktik berempati adalah keterampilan penting yang membantu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan komunikasi, mendukung keberagaman dan inklusi, serta mendukung pengembangan pribadi. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengungkapkan pengertian, menempatkan diri di posisi orang lain, dan menunjukkan dukungan, kita dapat mengembangkan empati yang lebih besar. Implementasi praktik berempati dalam berbagai konteks, seperti tempat kerja, pendidikan, kehidupan pribadi, dan komunitas, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, inklusif, dan mendukung. Demikian, semoga bermanfaat.